Saya melihat pergantian kepemimpinan gubernur itu tidak merubah apapun. Realitas kita masih seperti itu saja. Ada progres, betul. Tetapi progres itu tidak mampu mengangkat Lampung dalam posisi-posisi yang lebih terhormat. Ketika gubernur menentukan pilihan seorang kepala dinas, misalnya gitu, ansik dinas pendidikan, ini harusnya dengan cara-cara yang berbeda dong mestinya, yang mampu menjawab persoalan yang hari ini sudah kita indikasikan laten. Nah hari ini ketika kita tunjukkan Lampung itu ternyata IPM-nya lebih rendah dari Bengkulu, dari Jambi misalnya, rasionalitas kita kan langsung menolak. Iya kan? Wah tidak mungkin lah. Masa sih? Masa sih? Kita hari ini selalu disuguhkan jargon-jargon kebudayaan, ini bagian daripada produk-produk yang diekonomikan, menjadi suguhan para pariwisata misalnya gitu. Kita merasa cukup ketika ada tamu, kemudian disambut dengan tari daerah, dikalungin dengan tapis, itu seolah-olah sudah mengagungkan kebudayaan kita. Saya pikir ini sangat artifisial. Selamat berjumpa sahabat-sahabat Lampung Kultur semuanya. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini. Kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau tentu adalah senior saya. Beliau bernama Mas Gino Panoli. Nah, ini track kurikulum vitae-nya lumayan panjang ini teman-teman sekalian. Mas Gino ini adalah dulu seorang guru, kalau nggak salah di SMU 9, pernah menjadi guru, kemudian pernah menjadi Ketua Forum Martabat Guru Indonesia untuk Lampung. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Waikanan, dan yang terakhir sekarang beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan DPD di Provinsi Lampung. Jadi kita pada kesempatan ini akan banyak menggali pemikiran-pemikiran beliau perihal kebudayaan, perihal pendidikan, dan lain sebagainya. Oh iya, beliau juga adalah Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni UKMBS Universitas Lampung yang pertama, bahkan di Indonesia kayaknya. Nah begitu. Apa kabar Mas Gino? Alhamdulillah Mas Ari. Mantap. Apa Mas? Alhamdulillah. Ya. Jadi banyak sekali ini sudah posisi-posisi yang pernah Mas Gino jalan ini. Tapi concern utama nampaknya masih di pendidikan ya Mas ya? Oh, iyalah, itu karena memang basic kita di pendidikan. Di pendidikan. Oh, memang kuliah di FKIP. Di FKIP. Gitu ya. Nah, malam ini kita akan banyak ngobrol ini Mas, tapi ngobrolnya asik aja. Ya. Soal kondisi kita lah di Lampung ini. Kita akan mulai obrolan ini dengan dua kekocakan besar menurut saya ini yang terjadi di Lampung berkenaan dengan dunia pendidikan. Nah, saya mau minta respon Mas Gino itu. Yang pertama adalah soal kekocakan yang pertama adalah berita heboh soal tertangkapnya Rektor Unila oleh KPK. Nah, ini pukulan yang luar biasa menurut saya ini untuk dunia kita, dunia pendidikan. Rektor dan calon dekan kalau tidak salah. Kemudian yang kedua adalah rangkap jabatan dari Kepala Dinas Pendidikan dan kemudian merangkap jabatan sebagai pejabat bupati. Nah, apa respon Mas Gino ini soal dua kekocakan besar ini? Ya, terima kasih pada pemirsa Lampung Kultur yang malam hari ini saya merasa sangat terhormat diundang dalam dialog kita malam hari ini. Saya mengikuti Lampung Kultur ini beberapa edisi yang udah pernah tayang Mas Ari, dan dalam konteks Lampung memang apa yang Mas Ari sampaikan tadi tentu sangat membuat kita shock ya. Kalau kita merujuk pada amanah Undang-Undang Dasar kan memang
tujuan bernegara kita itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perguruan tinggi salah satu sosok guru yang menurut saya menarik untuk punya tanggung jawab lebih terhadap persoalan itu. Nah, peristiwa yang pertama tentu ini menjadi satu catatan kelam bagi pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Lampung. Alhamdulillah sih Kemendikbud secara cepat ya, Kemendikbud Dikti secara cepat melakukan apa istilahnya restrukturisasi di tingkat universitas dengan terpilihnya rektor yang baru. Kita mengucapkan selamat. Tetapi yang perlu kita telisik kenapa ini terjadi menurut saya salah satu faktor ya karena merasa semuanya baik-baik saja ya. Baik-baik saja, proses-proses yang terjadi di internal universitas seolah-olah sudah given ya, peran Civitas Akademika, para alumni nampaknya juga tidak pernah cukup mampu menjangkau apa yang sudah ada terjadi di dalamnya, sehingga kita melihat satu proses yang kekuasaan seorang rektor itu menjadi sebegitu dominan. Ya. Peran Senat Universitas yang harusnya menjadi mitra kritis yang menjaga marwah universitas, karena di dalamnya adalah berkumpulnya para pakar, para pujangga boleh dikatakan ya, para begawan, ternyata tidak lebih dari bagian daripada orkestrasi yang bisa dimainkan oleh seorang rektor. Sehingga saya pribadi menyoroti tertangkapnya keikutsertaan bagian daripada peristiwa itu adalah calon dekan yang sebentar lagi waktu itu dilantik ya, besoknya itu. Yang notabene juga menjadi ketua senat. Kenapa saya bukan karena ketidaksetujuan secara pribadi, nggak ada persoalan bagi saya, tetapi ketika seseorang yang legasi perjalanannya belum nyaris tak terdengar di antara belantara para guru besar, para cendekiawan, para doktor, tiba-tiba muncul orang yang notabene mungkin dalam proses lah masih mengejar gelar-gelar itu, karena hanya di kampus lah gelar-gelar itu menemukan validitasnya walaupun secara umum hari ini kan orang di luar kampus juga bangga memasang gelar yang berderet-deret itu walaupun tidak ada relevansinya, tetapi di kampus menjadi relevan. Memang kampus menempatkan apa istilahnya ya, rekam jejak akademik itu menjadi standar yang memang selayaknya dilakukan. Nah, ketika seseorang yang notabene legasinya juga masih sangat terbatas, ya perjalanan mainnya masih juga belum jauh, jejak intelektualnya belum jelas, jejak inteleknya belum jelas, mungkin begadangnya juga belum terlalu malam, minum kopinya juga belum, tiba-tiba menjadi seorang ketua senat, itu mengindikasikan kalau saya melihat ini lebih pada persoalan mantan rektor itu menunjukkan kekuatannya. Dan ini nampak tidak punya pembanding yang cukup. Nah, kalau situasi kampus dalam konteks ini Unila aja seperti itu, kita tidak bisa terlalu berharap banyak entitas yang ada di luar kampus atau Unila. Saya pikir ini harus menjadi catatan kelam, dan ke depan rektor Universitas Lampung yang notabene perempuan pertama memimpin Unila, yang boleh dikatakan underdog juga, karena mungkin ada 3 pilihan, dua-duanya juga dianggap lekat dengan rejim yang lama. Tetapi Bu Lucy juga tidak sepenuhnya juga terbebas dari rejim yang lama juga, karena beliau juga ketua LPM kan kalau tidak salah, tapi mungkin paling sedikit disebut lah ya, gitu. Kita berharap mampu melakukan akselerasi perbaikan kampus Unila, sehingga
harkat dan martabatnya bisa segera dipulihkan. Ya, maksud Mas Gino tadi kan kampus saja sebagai representasi dunia objektif kan, dalam Betul. kutip Ya. kan, dunia ilmu ini. Dunia ilmu. Yang dikedepankan di kampus itu kan adalah ilmu. Ilmu. Yang objektif Rasionalitas itu. lah. Rasionalitas itu. Iya. Nalar yang waras itu. Yang waras itu. Sudah sedemikian abstrak. Iya. Apatah lagi dunia di luar kampus. maksud Mas Betul. Gino. Saya pikir ini yang harus menjadi situasi kritis itulah yang harusnya menjadi perhatian semua pihak. Yes. Kampus tidak boleh lagi menjadi menara gading. Kampus tidak boleh lagi merasa tercerabut dari realitas masyarakatnya. Bahkan ternyata dia menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Nah, ini saya pikir lantas kita akan berharap kepada siapa? Nah, itulah yang aku maksud kekocakan itu tadi. Iya, betul. Kekocakan atau justru paradok atau anomali. Nah, ini kompleksitasnya di yang terjadi. Artinya gambaran Unila dengan peristiwa yang begitu menyesakkan itu, saya pikir ini memberikan realitas yang cukup untuk kita melakukan banyak hal terkait tentang itu. Nah, itu kekocakan yang pertama. Yang pertama. Yang kocakan yang kedua. Nah, kekocakan yang kedua. Jabatan ini. Iya, itu kekocakan dan perlawanan terhadap rasionalitas yang juga. Yang berikutnya saya pikir. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitungan kasar, Mas Arya, dengan anggaran APBN yang hari ini mendekati 3.000 triliun misalnya gitu. Kalau diambil kecilnya 20%, berarti kan hampir 600 triliun per tahun. Tapi kalau kita tarik ke belakang satu dekade 10 tahun lah, taruhlah rata-rata 400 triliun aja, berarti udah 4.000 triliun dana yang untuk masuk ke Departemen Pendidikan, dan itu mengucur juga ke daerah-daerah provinsi maupun kabupaten. Tetapi faktanya hari ini literasi kita masih salah satu yang terendah di dunia. Indonesia maksudnya? Indonesia. Berarti tidak signifikan duit itu? Kita bisa simpulkan seperti itu. Data yang saya tayangkan terakhir hari ini juga bisa dicek di mana-mana. BPS atau UNDP mengeluarkan angka dari 61 negara yang disurvei, Indonesia menduduki angka 60, hampir absolut tingkat kerendahannya. Hanya satu tingkat di atas Botswana. Yang kita tidak tahu Botswana itu negara antah berantah di mana. Artinya positioning kita juga menjadi negara antah berantah juga. Nah, kalau valid dalam data itu ya? Iya, valid. UNDP yang mengeluarkan, dan beberapa, kalau kita lacak itu dari 172 negara kita urutan 160 lah. Gitu-gitulah. Ya, artinya kondisi Lampung jelas sama parahnya. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Karena dalam posisi di Indonesia kita termasuk yang rendah lagi. Gitu loh. IPM kita yang paling rendah di Sumatera misalnya gitu ya. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang salah satunya mendasarkan pada tingkat pengetahuan masyarakat juga. Kemudian kalau kita telisik juga SMA kita tidak ada yang masuk level 100 besar di nasional. SMA di Provinsi Lampung. Iya. Bahkan 100 besar tak ada masuk. Tak ada masuk. Yang paling bagus itu masuk di urutan 267 dari 1000. 1000 SMA. Jadi dari 1000 itu berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer oleh konsorsium perguruan tinggi, UTBK itu mengeluarkan rilis dari 1000 SMA di Indonesia. Lampung itu hanya masuk 4 kalau tidak salah. 2 itu di urutan masuklah 300 besar, karena di urutan 267, 268, kemudian masuk di 600 sekian, kemudian SMU 9 itu yang kita bangga-banggakan juga. Kenapa? Karena saya mantan guru di sana. Itu mendekati angka 1.935. Iya. Yang favorit itu di mana? Yang favorit. SMA 2 itu di urutan 600-an. Yang tertinggi di peringkat Al-Kausar dan Metro lah. Itu di SMA peringkat 260-an 7. Untuk level Indonesia. Iya. Tapi kan maksudku wajar aja, Mas, memang harus prihatin atau wajar aja itu menurut Mas? Nah, persoalannya kembali kepada kekocakan yang pertama tadi. Kenapa? Karena
saya melihat pergantian kepemimpinan gubernur itu tidak merubah apapun. Realitas kita masih seperti itu saja. Ada progres, betul. Tetapi progres itu tidak mampu mengangkat Lampung dalam posisi-posisi yang lebih terhormat. Memang ada relevansinya gubernur dengan ini pendidikan. Ya saya pikir ketika gubernur menentukan pilihan seorang kepala dinas, misalnya gitu, ansik dinas pendidikan, ini harusnya dengan cara-cara yang berbeda dong mestinya, yang mampu menjawab persoalan yang hari ini sudah kita indikasikan laten. Contoh misalnya tentang IPM, yang notabene salah satu faktor dominannya adalah sektor pendidikan, sumbangsih sektor pendidikan. Hampir 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun, bahkan mungkin udah 2 dekade, posisi Lampung itu tetap yang terendah di Sumatera. 10 tahun sudah lebih. Paling tidak 10 tahun, tapi bisa jadi 20 tahun. Artinya tidak ada progres kita. Artinya, harusnya kalau gubernur itu melihat fakta ini, mengangkat seorang pejabat yang bisa memberikan quality guarantee dong. Ya, artinya memberikan jaminan mutu bahwa saya akan melakukan sesuatu, terobosan, praktek baru, ya, yang mungkin lebih progresif untuk meng-up sehingga secara perlahan Lampung mampu bisa melewati Sumatera Selatan, mampu melewati Bengkulu, mampu melewati Jambi. Nah, hari ini ketika kita tunjukkan Lampung itu ternyata IPM-nya lebih rendah dari Bengkulu, dari Jambi misalnya, rasionalitas kita kan langsung menolak. Iya kan? Wah, tidak mungkin lah. Masa sih Lampung dengan segala keunggulan komparatif yang kita miliki, perguruan tinggi terbaik di Sumatera itu ada di Lampung, aksesibilitas. Itu soal perguruan tinggi terbaik itu mitos atau fakta itu? Ya, kalau dari sisi normatif lah ya, artinya fakta kan. Unila sendiri kan banyak survei menempatkan kan salah satu yang terbaik juga sebenarnya. Ya, artinya kan paradoks. Iya, makanya itu. Berarti keberadaan entitas-entitas ini kan tidak juga bermakna kan? Ya kayak nggak signifikan kan? Nggak signifikan. Bagaimana bisa Lampung kalah dengan, ya berarti ini sudah sangat kompleks peristiwanya. Berarti dokumen perencanaan yang dimiliki oleh provinsi juga tidak mampu menjawab ini. Lantas anggaran-anggaran selama ini untuk apa? Larinya kemana? Nah, ini kan berarti mengindikasikan kembali lagi peran para pihak ini juga menjadi perlu dipertanyakan, sehingga jangan sampai kita ini terus mengulang-ulang kayak komedi putar, bahkan mungkin ada macetnya. Komedi putar masih mending kalau berjalan. Nah, ini kalau sampai macet, mogok juga, akhirnya murnya lepas gitu. Akhirnya kan nggak mencapai apapun gitu loh. Nah, ya? Yang lebih ajaib lagi kan maksudku ke kekocakan yang kedua tadi, dirangkap pula jabatan. Nah, gimana, Mas? Satu, dari sisi rekrutmen kita melihat tidak ada terobosan sama sekali. Sehingga gubernur membuat pilihan seolah-olah kepala dinas pendidikan itu bisa dijabat oleh siapapun. Dan ini akhirnya menempatkan dinas pendidikan itu lebih pada persoalan birokrasi. Dan ini mengimbas ke bawah. Guru-guru kita ditempatkan seolah-olah menjadi PNS biasa. Bukan mengedepankan tugas profesionalnya. Dan inilah yang saya bilang tadi, anggaran yang sebegitu besar ternyata habis untuk urusan birokrasi pendidikan akhirnya. Begitu ya, Mas ya? Guru banyak terjebak dalam urusan-urusan administrasi, ini itu, yang ini banyak disitir oleh para pakar, para filsuf mungkin, membuat guru sendiri lari dari tanggung jawab profesionalnya. Bukan pembelajarannya yang dikedepankan, tetapi unsur administrasinya yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidaknormalan itu semakin menjadi-jadi ketika dinas yang sebegini strategis dan fundamental ini bisa dirangkap-rangkap. Menurut saya ini kelucuan yang menurut saya tidak lucu sebenarnya. Kenapa? Saya tidak menulis dalam satu opini misalnya gitu. Dinas pendidikan itu, Mas Ari, diurus dengan kaki menjadi kepala dengan kaki. Masih itu susah. aja belum tentu ngangkat. Dan buktinya kan
Departemen Pendidikan Nasional itu udah sangat lama dipimpin oleh dewa-dewa yang mungkin sekelasnya Abioso lah kalau dalam perwayangan itu ya. Ya Maha Guru, Dewa Guru itu udah masih kurang canggih lagi. Mungkin kelasnya udah Abioso kayak itu kan. Kan nggak merubah apapun juga ternyata. Masih susah pendidikan. Masih susah. Masih 128 tahun ketinggalan dari New York. Nah, kalau sampai tidak terjadi revolusi, kan menggunakan menyitir bahasanya si Novian ya, kita akan ketinggalan 128 tahun gitu. Nah, apalagi kalau model dirangkap-rangkap seperti ini, artinya apa? Kembali lagi bahwa pendidikan ini memang jalan, karena memang di lapangan ada guru, sekolah memang ada, murid juga ada. Dibiarkan aja memang udah terjadi proses bergerak mesin itu. Tetapi apakah kualitinya bahwa itu bermakna atau tidak? Bahwa sekolah itu menjadi pusat pemberadaban. Saya pikir kalau kita bicara masuk pada tataran pemberadaban, ini menjadi lebih absurd lagi. Jangan-jangan nggak ngerti. Dulu kan sekolah itu dianggap zaman oleh si Ki Hajar Dewantara kan pusat pembudayaan. Tapi itu tidak cukup. Sekolah harusnya menjadi pusat pemberadaban. Nah, kalau realitas kondisi pendidikan kita, praktek persekolahan kita masih seperti hari ini, jangankan menjadi pusat pemberadaban, sebagai tempat untuk transfer of knowledge aja macet. Saya pikir ini yang kelucuan itu menjadi lebih paripurna memang dalam konteks kita hari ini, dan saya pikir kita menggetok kepada siapapun pemimpin kita ke depan harusnya konsen terhadap persoalan ini, bahwa secara aturan itu tidak melanggar, regulasi membolehkan, tetapi itu kan menunjukkan keseriusan kita, goodwill kita, kalau menggunakan bahasa nalar kita, mbok ya, jangan laju publik itu dibuat rusak nalar kita kalau caranya seperti ini kan. Mungkin itu yang harus jadi catatan kita. Ya, itu Mas. Jadi dua kekocakan itu tadi kan cuman kenapa kita buka dari dua kasus yang real itu, maksudku sebetulnya kan dua fakta itu kan hanya simptom gitu ya, kalau dalam penyakit itu adalah sebuah gejala, sebuah keluaran dari sebuah bahan yang untuk kita melakukan diagnosis kan. Iya, yang lebih parah sebetulnya. Ini kan cuman mungkin titik puncak aja ini dari sebuah problem yang ada di provinsi ini. Kita nggak ngobrol besar-besar deh di Indonesia. Nah, apa menurut Mas Gino sebetulnya penyebab dari kesemuanya itu? Yang bikin ada dua simptom, dua komedi yang lucu itu tadi. Ya, saya pikir yang paling pokok, kita semua tidak mengambil peran yang semestinya. Ya, para pihak ini termasuk mungkin kita juga tidak bertanggung jawab atas posisi dan peran kita masing-masing. Kampus yang kita harapkan juga menjadi pusat-pusat kesempurnaan, membuat praktek-praktek baru, terobosan-terobosan baru yang akhirnya bisa dikapitalisasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, ternyata juga tidak bisa. Pemerintah menjadi stimulator penting karena memang punya kuasa untuk itu. Ternyata banyak hal yang dilakukan juga tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Memang ada sistem yang secara formalistik muncul. Dalam sistem pembangunan misalnya kan mulai ada musrenbang tingkat kampung sampai dengan tingkat provinsi misalnya, bahkan nasional. Tetapi kan faktanya kan ini tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Oleh karenanya saya pikir mendiagnosis apa yang terjadi khususnya di Lampung, saya pikir juga tidak sederhana. Para pihak harus secara serius betul untuk melihat apa sih sebenarnya fenomena yang ada, gitu ya. Apakah kita tega melakukan pembiaran dalam konteks misalnya literasi masyarakat yang hari ini semakin hancur-hancuran. Kalau kita bicara tentang literasi dalam bahasa yang umum kan keterbacaan, masih konotasinya kertas. Tapi hari ini kan kertas sudah tidak hampir nir lagi kertas, sudah pindah ke digital. Apakah platform digital ini sudah masuk dalam program pendidikan kita? Nah, ini kan jadi problem lagi. Kertas sudah ditinggalkan,
Anak tidak baca buku lagi, tetapi literasi digitalnya juga masih jauh. Akhirnya kan blank ini. Black lagi. Kosong kan? Bisa jadi literasinya akan menjadi sangat parah lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa tadi Ari bilang ada simptom, ada gejala-gejala yang mengemuka, itu bagian daripada tanda-tanda saja yang sebenarnya. Banyak kasus yang hampir tidak pernah bisa kita selesaikan memang Lampung. Kasus begal misalnya. Oh, contohnya ya. Bagi kita ini kan sangat merisaukan, membuat citra Lampung menjadi sangat tidak terhormat sebenarnya di ranah nasional. Begitu kita bicara tentang Lampung, memperkenalkan diri tentang Lampung, langsung begal. Pikiran orang langsung begal. Nah, harusnya ada upaya-upaya sistematis untuk menyelesaikan persoalan ini dong, secara simultan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan media sehingga ini bukan menjadi isu pokok misalnya gitu, tapi lebih mengedepankan citra-citra baik tentang Lampung. Tetapi di satu sisi mestinya ada peran-peran yang dimainkan oleh para pihak untuk menyelesaikan ini betul-betul tuntas gitu loh. Kenapa problem persoalannya itu apa misalnya? Kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah simpul di mana begal itu berarti, apakah memang kondisi ekonomi masyarakatnya itu betul-betul sangat parah sehingga harus membegal gitu. Iya, kan ini kan bisa dicacah sebenarnya. Berapa 100 kakak misalnya. Kalau memang di situ sumbernya kan perlu dikasih insentif misalnya gitu kan. Sehingga secara charity itu bisa juga langsung. Toh pemerintah kan memang punya skenario itu. Kalau memang ekonomi yang jadi problem. Jadi problem. Kemudian tentang bagaimana peran lembaga adat. Ya, kita selalu mengagung-agungkan Lampung salah satu punya kekuatan masyarakat adat. Tetapi di mana sebenarnya hukum sosial itu berlaku juga? Kenapa semuanya harus dikembalikan kepada persoalan hukum misalnya? Tidak diberi kewenangan kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kita tahu di beberapa daerah misalnya hukuman sosial di tingkatan masyarakat itu jauh lebih berarti ketimbang hukum positif. Hukum positif. Toh sebenarnya sekarang sudah ada restoratif justice kan. Ada peluang masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Nah, saya pikir kalau ini dilakukan, kohesi yang hari ini misalnya kohesi masyarakat ya, kolektivitas masyarakat kan kita rasa juga semakin renggang. Buktinya sebegitu mudah masyarakat diprovokasi sehingga hari ini kita dihadapkan pada persoalan pembakaran kebun sawit yang ada di Waikanan. Kemarin ada pembakaran kebun sawit yang ada di Lampung Tengah. Persoalan tanah yang ada di Mesuji juga semakin mengeras. Kita ingat juga ada persoalan Bali Nuraga dan seterusnya. Tawuran antar pelajar, tawuran antar geng motor. Seolah-olah kita ini menjadi akrab. Media kita hari ini menayangkan, hari-hari menayangkan orang mati dibunuh dengan berbagai macam alasan. Dan itu terpapar dengan luar biasa di ranah publik kita. Dengan vulgar. Dengan vulgar. Seolah-olah semuanya ya jadi kayak normal aja. Normal aja gitu. Nah, ini saya pikir ini kan fenomena yang harusnya ditangkap, kemudian dicari betul akar persoalannya. Disitulah sebenarnya akhirnya kita kembali. Di mana peran pakar dalam konteks ini? Maksud Mas Gino tidak terjadi itu. Tidak terjadi. Tidak tercipta itu. Tidak tercipta karena kembali bisa jadi kolaborasi. Sekarang kan bahasa kolaborasi, sinergitas. Antar pihak itu terjadi, tetapi lebih kepada persoalan formalistik yang bisa jadi juga kolutif. Kembali pada kasus Rektor Unila misalnya, kan mengemuka di pengadilan akhirnya. Semua pihak, banyak pihak lah, bukan semua lah ya. Mulai dari pimpinan daerah, para tokoh, ternyata terkait semua. Nitip ini, nitip itu, dan seterusnya ini. Dan tidak ada kemudian orang yang membicarakan itu secara nalar maksudku. Ya, mendiskusikan seolah-olah itu nasib aja mungkin, normal aja, atau ya itu sesuatu yang wajar dan baru mengemuka gitu kan. Nah, ini saya pikir kenapa KPK akhirnya mengambil pilihan itu, mestinya ini kan menjadi bagian daripada sesuatu yang betul-betul harus kita selesaikan. Aku menggarisbawahi ujaran Mas Gino tadi soal pembiaran. Jadi ada semacam habit baru
di kalangan kita nomor satu tadi, kalau kata Mas Gino, tidak menjalankan peran fungsinya masing-masing, intelektual tidak berlaku seperti intelektual, kira-kira begitu kan Mas? Pemerintah tidak berlaku sebagai pemerintah yang benar, seniman, budayawan atau siapa saja artinya kan tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan benar, sehingga terjadilah pembiaran itu, tidak ada diskursus, tidak ada refleksi secara rasional terhadap apapun gejala kekocakan yang mengerikan yang terjadi di Lampung ini. Begitu nggak, Mas? Ya, jadi gini, kita bicara tentang angka-angka capaian pembangunan lah ya. Secara faktual kita bangga juga, ditunjukkan fakta Lampung ternyata memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional, bahkan salah satu yang terbaik. Serapan anggarannya juga cukup baik, misalnya gitu kan. Di satu sektor tentang pertanian misalnya kita cukup berhasil. Swasembada pangan, beras kita juga bagus. Oh ya, naik katanya. Naik lah segala macam. Tetapi ini kan sangat sektoral. Karena ternyata di sisi lain tidak menyelesaikan apa-apa. Angka produksi beras kita meningkat, ya segala macam. Tapi bagaimana dengan nilai tukar hasil pertanian? Bagaimana harga karet yang terus ancur-ancuran turun? Padahal kita juga ada di situ. Singkong kita tidak pernah terselesaikan. Karena apa? Maksud saya, selain harganya juga tidak menentu, berpuluh tahun kita cuma bicara petani itu nyabut singkong dijual ke lapak. Lapak membuat dijual ke pabrik menjadi tepung tapioka. Habis itu dilempar ke pasaran. Selesai. Apa nilai tambah dari singkong menjadi tapioka itu? Kan tidak mensejahterakan ini. Jangan-jangan kenaikan nilai tambahnya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungannya. Akibat dari apa istilahnya? Sampah atau residu atau limbahnya. Tetapi kalau singkong itu menjadi etanol misalnya gitu. Saya kebetulan guru biologi, Mas. Ada respirasi itu, perjalanan proses respirasi itu kan panjang. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Kenapa respirasi anaerob itu banyak menghasilkan asam laktat dan itu boros dibanding dengan respirasi aerob yang menghasilkan kalori yang jauh lebih tinggi. Karena memang respirasi aerob itu prosesnya jauh lebih panjang dibanding respirasi anaerob. Nah, kalau kita bicara tentang sektor industri, harusnya melakukan proses yang panjang itu dong, sehingga memberikan nilai tambah, added value, multiplier effect yang tinggi, sehingga serapan tenaga kerjanya juga banyak, devisa yang diperoleh oleh daerah ini juga lebih tinggi. Derivasi produknya juga banyak. Betul, kan? Itu satu sisi. Sisi yang lain, ini anomali sebenarnya juga. Di Lampung itu tidak ada pabrik singkong yang punya inti, punya lahan sendiri maksud saya. Beda dengan perkebunan tebu ya. Dia nggak punya inti, semuanya mengandalkan singkong yang ditanam oleh petani. Tetapi petaninya sendiri tidak berdaulat. Petaninya sendiri lemah ketika berhadapan dengan para industri ini. Sehingga harganya juga mereka yang menentukan. Ada kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah daerah, tetapi faktanya juga tidak mampu mensejahterakan. Ini anomali kembali. Di satu sisi kita tidak pernah bergerak dari komoditi ini ke bahan produk yang masih sangat prematur ini, ya. Belum bicara tentang hulu dan hilirnya bagaimana, turunannya sehingga dia memberikan nilai tambah yang tinggi. Nasib petani kayak siklus saja ya, Iya, akhirnya dipermainkan saja. Itu yang menurut saya. Jadi betul entitas-entitas ini saya pikir sudah saatnya lah tidak boleh melakukan proses pembiaran ini. Bahwa proses pembangunan ini berjalan proses pembangunan ini berjalan tetapi kalau kita sudah mendekati 2045, ketika bangsa ini katanya masuk Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi kalau literasi kita masih salah satu yang terendah di dunia, berarti kan amanah para founding father untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu ukurannya apa? Jadi IPM kita masih sangat rendah, gitu kan?
Jadi pembangunan kita ini kayak autopilot. Iya, Jadi nggak kan jelas kapan mesin aja mau bergerak aja. mesin aja bergerak, entah kapan kita ini mencapai mimpi atau memang kita tidak pernah punya mimpi. Hmm. Nah, oleh karenanya saya pikir sudah saatnya lah kita tidak boleh melakukan ya hari ini kondisinya seperti ini kita terima karena memang realitasnya seperti itu. Jadi idealnya bagaimana menurut Mas Gino? Idealnya bagaimana? Saya pikir kembali kepada peran masing-masing, ya, profesional di bidangnya, kemudian ada soliditas yang betul-betul bermakna. Ketika para intelektual itu ikut di dalam proses-proses pembangunan, ya dia harus mampu menempatkan dirinya menjadi seorang intelektual. Betul-betul intelektual. Iya, tidak menjadi bagian subordinasi dari kepentingan Kepentingan yang lain ya. yang lain sehingga dialognya itu menjadi equal, dialognya itu menjadi sebanding, bukan lebih bernuansa proyektifikasi, hanya sekedar menjalankan formalitas dan nilai proyek. Saya pikir kampus-kampus juga harus mulai melakukan reposisi tentang peran mereka. Jangan sampai, ini persoalan Lada aja misalnya. Lada, Lampung itu salah satu ikon. Tapi hari ini ditanam umur 2 tahun dia mati. Seolah-olah nggak ada penyelesaiannya kok. Maksudnya tidak ada kajian-kajian. Kajian-kajian yang memang betul-betul sahih bisa dilakukan itu. Apa sih sebenarnya bangsa ini yang kita tidak punya, Mas Ari? Kalau kita bicara tentang bercocok tanam, ya saya bukan pakar ya, tapi kan belajar tentang proses fotosintesis saja misalnya. Fotosintesis itu kan yang penting ada air, ya kan, ada CO2, ada sinar matahari. Proses fotosintesis itu berlangsung. Lah kita ini air ada, CO2 ada, matahari terpapar sepanjang tahun. Makanya tumbuhan-tumbuhan kita bisa hidup. Kayu bisa dipanen umur 4-5 tahun. Bagaimana Finlandia? Bagaimana Norwegia? Itu kayu itu punya usia produktif itu setelah 30 tahun loh. Baru. Jadi Finlandia, Norwegia itu sebelum pindah ke ini, kita Nokia itu kan diproduksi oleh Finlandia ya. Mereka itu hidup dari hutan. Yang notabene butuh waktu panjang. Itu aja mereka bisa sejahtera loh. Kok kita enggak? Kok kita yang 4 tahun, 5 tahun kayu kita bisa dipanen, kok rakyatnya miskin? Ya, ketela 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah bisa dipanen. Kok kita miskin? Nah, itu membuktikan bahwa tidak ada relevansi antara natur dengan nalar, Mas. Nah, artinya potensi yang kita miliki, harusnya keunggulan komparatif yang kita miliki, ini sama sekali tidak memberikan insentif apapun terhadap kemajuan pembangunan Lampung. Artinya apa? Ya berarti memang kita nggak peduli bahwa kita sadar Lampung punya potensi, punya keunggulan, yes, tapi sisi yang lain nggak mau ini memanfaatkan situasi ini menjadi lompatan-lompatan kemajuan bagi Provinsi Lampung. Dan tidak ada goodwill tadi, belum ada kelihatan upaya baik untuk melakukan lompatan-lompatan itu. Ya, kalau kita belajar dengan Korea dan Korea Selatan dan Korea Utara, kan berangkat yang sama. Perang tahun 75-an kan? Iya, tahun 50 masih baru merdeka mereka. Iya, dan dihadapkan pada perang yang berkepanjangan. Tapi kenapa Korea Selatan menjadi negara yang maju? Korea Utara tetap aja yang seperti itu. Kutukan terhadap sumber daya itu sebenarnya tidak berlaku. Tergantung goodwill bagaimana cara pemerintah itu membangun bangsanya, saya pikir. Kan dulu ada istilah kutukan alam. Negara-negara yang dengan sumber daya alam yang sebegitu luar biasa cenderung menjadi miskin. Ya karena salah kelola, bukan kutukannya menurut saya. Kalau hari ini kita cuma nanam singkong, dijual kelapa, kemudian menjadi tapioka, ya nggak akan pernah. Kita pernah berhasil nenek moyang kita membuat keris yang bernilai sangat tinggi dari sisi estetika maupun teknologi pengolahan besinya, menjadi disembah-sembah, impulsif, akhirnya menjadi sekarang cuman arit untuk motong rumput sama cangkol. Orang lain menjadi BMW, menjadi roket, menjadi jam Rolex dan seterusnya, yang nilai tambahnya beribu-ribu kali lipat. Nah ini problem umum yang menurut saya kembali kepada persoalan kenapa pendidikan menjadi penting.
Ya itu menarik itu Mas, apa soal alam tadi. Jangan-jangan memang keindahan, keunggulan alam kita itu menjadi kutukan untuk kita dalam tanda kutip. Rusia itu menurut riset bisa menghasilkan novel-novel yang tebal besar karena hampir sepanjang tahun salju. Ya. Jadi orang betah di rumah ngetik terus dia baca buku. Iya, di saya kita pikir kan, di kita asik untuk santai Mas. ya, saya lama ngajar Mas Ari. Di Indonesia itu tidak ada orang mati karena kedinginan. Tidak ada yang mati karena kepanasan, tapi mati karena kelaparan banyak. Oh gitu. Ya ini jadi anomali juga. Aneh itu ya. Islandia itu hampir sepanjang tahun tertutup oleh salju. Iya. Main bola itu sampai migrasi ke negara lain, tapi lolos Piala Dunia. Lah kita sepanjang tahun sampai malam juga bisa main bola kaki, tapi hancur-hancuran. Saya pikir sepak bola kita juga menggambarkan secara utuh kualitas sepak bola kita, menggambarkan secara utuh realitas bangsa ini sebenarnya. Jadi hati-hati ini, maupun lolos Piala Dunia U20 ini kan lolos karena kita tuan rumah aja. Nanti nasibnya kayak Qatar lah, babak belur di babak grup, ya kan? Karena kompetisi yang ada ini dalam konteks itu tidak mampu membekali pemain-pemain kita ini untuk berkompetisi pada level yang lebih tinggi. Nah, pendidikan kita ini hati-hati sama. Kalau tidak bisa membekali generasi kita secara baik, ya, bonus demografi yang digaung-gaungkan hari ini 2030 atau 2040 kita punya angka populasi dengan angka produktif yang sangat tinggi, ini bisa jadi tidak bermakna apa-apa. Itu yang penting juga harus kita angkat itu Mas. Soal aku menyebutnya sih infrastruktur infrastruktur kultural mungkin, infrastruktur skemata cara kita berpikir yang kalau dalam bahasa Mas Gino tadi tidak menjadi ladang yang bagus ya Mas. Tidak menjadi ladang yang cukup mampu membekali kita untuk kompetitif. Ini untuk kompetitif. Bagaimana itu? Coba. Ya, jadi artinya apa? Kenapa kita harus concern infrastruktur kultur ini menjadi penting dan bermutu? Ya karena hanya dengan itulah bangsa ini mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan bagaimana kita tidak melakukan itu kan, tidak melakukan perbaikan itu kan? Iya, saya kira semuanya seolah-olah yes. Tapi faktanya tidak. Gitu ya. Sekolah-sekolah kita, betul kita juara, tiba-tiba kemarin dikagetkan ada anak NTT umur 7 tahun juara matematika ini apa istilahnya? Main sempoa. Tapi kan itu tidak menggambarkan jutaan masyarakat Indonesia yang lain. Betul anak-anak kita ada yang juara olimpiade. Tapi kan lebih itu karena karunia Tuhan aja dikasih bakat yang brilian tiba-tiba anak NTT. Itu bukan gambaran umum, bukan hasil dari sebuah sistem pendidikan yang bagus. Faktanya apa? Anak-anak kita yang pengen lolos ke perguruan tinggi bimbel kok. Sehingga ketika bimbel ini juga merebak, itu kan secara tidak langsung mengatakan sekolah formal kehilangan trust. Tidak cukup memberikan bekal untuk berkompetisi pada level yang lebih tinggi. Saya pikir kita harus concern di situ. Iklim harus dibangun, iklim kompetitif, ya. Apa istilahnya, bangunan-bangunan seni budaya kita betul-betul harus mampu memberikan karakter yang kuat, gitu ya. Sehingga bangsa ini tidak lelah untuk maju. Ya, ini malah yang dibangun kan infrastruktur fisik. Fisik, lebih kepada persoalan fisik. Playover. Ya, kota ini menjadi mungkin 2-3 tahun ke depan menjadi kota apa namanya? Jalan layang. Iya, kota penuh dengan playover dan itu kelihatannya dibanggakan banget gitu ya. Menjadi satu ikon baru. Jadi orang Indonesia nanti kalau datang ke Bandar Lampung, tontonannya itu flyover dengan berbagai macam muralnya yang heboh gitu ya. Sampai akhirnya ada niatan untuk memfasilitasi pegawai Pemkot untuk sholat di Masjid Taqwa harus dibangun flyover. Padahal kan publik nggak menggunakan fasilitas itu. Dan
pemerintah tidak peduli, grup-grup diskusi nggak ada di nggak Bandar ada. Lampung. Para pakar lingkungan, para pakar transportasi, Nggak pernah kampus sama sekali tidak memberikan reaksi terhadap merebaknya apa istilahnya? Ada sedikit-sedikit ya Mas. Iya, katanya tergantung perencanaannya bagus atau enggak. Kan sekedar itu. Bahwa ada alternatif lain enggak sih sebelum dibangun flyover? Karena faktanya kan daerah-daerah sepanjang flyover itu kan justru menjadi idle. Menjadi kehilangan pasar, mati. Nggak ngomong aja mereka. Kita yang ngomongin, padahal kita nggak punya ruko juga di sekitaran flyover itu ya. Nah, saya pikir ini kan bentuk ya kembali dialog itu tidak ada. Dialog tidak ada. Apakah ini bermanfaat? Ya mohon maaf lah, saya tinggal di Kemiling. Ya, flyover yang dibangun ternyata nggak bisa dilewati oleh bus yang besar. Padahal daerah itu tempat perlintasan untuk menuju satu tempat pariwisata. Akhirnya bus itu harus muter ke tempat jalan yang sempit itu, menimbulkan kemacetan. Di bawah itu nah ini kan kelucuan yang berikutnya gitu loh. Bangun flyover itu terus kepentingannya untuk apa? Kalau untuk jalan kaki mah nggak usah dibangun flyover itu. Berarti itu apa namanya, banyak kekocakan di kita. Iya, yang belum lagi yang nyebrang dari Pramuka ke arah jalan apa itu? Indra Bangsawan apa-apa. Udah sekali. Sempit begitu. Pendek sekali. Pendek itu. Akhirnya kan bingung sendiri. Ya, nah, ya aneh lah menurut saya juga. Apa langkah-langkah menurut Mas Gino yang harus kita lakukan nih? Harus baik pemerintah maupun kita, kaum intelektual kah, kaum budayawan kah, aktivis sosial kah dan sebagainya, ya, untuk membangun infrastruktur. Menurut saya yang paling penting, saya setuju dengan omongan Mas Hari tadi, infrastruktur kultur itu yang harus kita bangun. Infrastruktur kultur yang wise ya, yang memang punya punya kepedulian terhadap nasib bangsa ini ke depan. Kita harus mulai membuka diri, membuka ruang untuk keterbukaan pemikiran. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih menghegemoni, lebih kuasa dari pihak yang lain. Sehingga dialog yang equal, yang setara, itu baru akan muncul. Ya, kampus dengan para begawannya, dengan para pakarnya, dengan para sesepuhnya, itu juga bisa punya tempat yang terhormat karena narasi-narasi yang dia bangun memang bermakna bagi kepentingan pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh adat, masyarakat adat juga diberi peran sebagaimana yang lebih up to date lah, mampu menjawab persoalan yang kita miliki. Pemerintah yang memang punya regulasi sebagai stimulator di situ, punya anggaran, harusnya betul-betul mampu mengajak serta para pihak itu secara produktif, bukan hanya yang bersifat anggaran yang diberikan untuk itu yang betul-betul harus tidak kalah pentingnya. Hari ini tawuran pelajar banyak muncul, antar geng juga banyak muncul. Harusnya ini kan menjadi bahan juga. Jangan-jangan pasca pandemi orang terkurung selama 2 tahun, begitu pandemi lewat, ini kan kayak kuda liar begitu dilepas begitu. Harusnya kan Dinas Pendidikan punya cara yang lebih cerdas, membangun ruang-ruang yang memberikan partisipasi kepada pelajar itu, baik seni, budaya, olahraga. Tidak ada festival-festival. Harusnya kan diperbanyak sehingga anak-anak kita banyak bertemu di situ, saling kenal, saling silaturahmi. Menarik itu. Nggak mungkin terjadi ketegangan antara mereka. Hari ini kan sepi-sepi saja. Nggak ada ruang publiknya. Nggak ada ruang publik. Ada Elephant Park, ya mohon maaf aja. Tapi gajahnya sudah miring-miring itu. Tertimpa dari ada baleho apa itu yang Videotron itu. Saya beberapa kali sedih Mas lewat situ. Elephant Park dienggal. Tapi gajahnya ya Allah udah miring, kecil. Ini apakah nggak punya pikiran sih kita ini? Bikin yang ikonik betul gitu loh dari sisi. Mbok ya disayembarakan gajah Lampung yang keren gitu. Ini ya mohon maaf aja dengan beribu maaf. Kalau malam-malam perlu kita iniin aja lah. Bukan itu jadi menurut saya itu yang penting. Kayak kabit juga kok nggak bikin festival gitu ya Mas? Ya kembali lagi. Kan
asik sendiri. Apa yang dilakukan itu seolah-olah Mungkin sudah. hepengnya nggak ada, daunnya nggak ada. Saya pikir itu bukan persoalan lah ya. Kalau kita memang mau mampu memotivasi masyarakat secara partisipatif, saya pikir Lama-lama bisa. harus ditumbuhkan. Jangan menempatkan pemerintah itu menjadi seorang maestro, seorang Mecenas. mecenas. Iya. Justru yang harus banyak didorong itu adalah partisipasi publik, karena kekuatan yang dimiliki oleh partisipasi publik itu justru tak ternilai ini. Tapi partisipasi publik itu tidak mungkin muncul kalau pemerintahan juga nggak turun, Mas. Iya, makanya Nggak nyamperin. komunikasi, Iya, dialognya, dialognya, keterlibatannya ini harus betul-betul bermakna, produktif, konstruktif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dinafikan atau justru malah teralienasi Iya. dari komunitasnya itu sendiri. Atau bahkan merasa ditunggangi. Atau merasa Diperalat, dimanfaatkan, atau memang nyaman ikut merasa ditunggangin itu tadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Jadi apa ya, komunikasinya menjadi sangat kolutif. Saya pikir kembali kita hari ini, bangsa ini sudah terlalu lama menjual waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tidak pernah cukup punya concern terhadap bagaimana sebenarnya bangsa ini harus dibawa kemana dalam konteks Lampung. Kejayaan Lampung itu harus seperti apa? Saya pikir kembali pada apa yang kita lakukan, redefinisi, reorientasi kebudayaan. Nah, sekarang Banyak kita hal saya pikir ini penting untuk dilakukan. masuk ke kebudayaan nih, Mas Gino kan dulu ketua UKMBS ya, Mas ya? Iya. Ketua unit kegiatan Mahasiswa mahasiswa bidang seni. divisi apa dulu? Musik ya? Saya sebenarnya nari itu sampai semester 7. Iya, tah? Iya. Nari, kemudian sampai saya gendang itu, penari-penari UKMBS itu kalau bukan saya yang gendang, nggak yakin mereka. Takdungnya ini. Karena apa? Karena saya mantan penari. Oh, gitu. Sehingga ketika nabuh gendang itu nyambung betul dengan gerak kaki Dan- batin si. Ini dialognya harus inten, harus nyambung gitu. Nah, artiannya kan punya kapasitas juga ini. Ya. Mas Gino ngomong soal kebudayaan. Sekarang kita ngomong soal berarti kan kebudayaan kan adalah bagian yang paling penting itu untuk membangun infrastruktur tadi. Gimana menurut Mas Gino? Ya, kita hari ini selalu disuguhkan jargon-jargon kebudayaan ini bagian daripada produk-produk yang diekonomikan, menjadi suguhan para pariwisata misalnya gitu. Kita merasa cukup ketika ada tamu, kemudian disambut dengan tari daerah, dikalungin dengan tapis, itu seolah-olah sudah mengagungkan kebudayaan kita. Saya pikir ini sangat artifisial. Di toko-toko, di ruko-ruko, dipasang siger. Ini seolah-olah sudah bagian daripada pengembangan kebudayaan itu sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang kebudayaan, ini kan satu capaian yang sudah puncak lah ya. Proses pendidikan, sekolah yang benar, itu kan dalam konteks membangun budaya membaca misalnya. Kalau sekolah kita hari ini tidak mengajarkan anak-anak kita membaca buku, ya budaya membaca itu jelas tidak ada. Artinya apa? Ya pemerintah juga harus concern bagaimana membangun simpul-simpul kebudayaan itu sehingga memiliki makna bagi Lampung. Contoh zaman saya di kampus, Pak Pujono itu begitu perhatiannya terhadap kebudayaan Lampung, sehingga kita itu setiap tahun diberi anggaran yang sangat besar. Kalau dinilaikan hari ini mungkin 0,5 miliar kali ya. Karena waktu itu rupiah itu masih 1.700.000, kita diberi uang itu bisa sampai 30 juta untuk menggelar satu apa istilahnya sendratari yang besar, dan kita tidak main-main menggarapnya. Riset. Mungkin dari sisi estetika tidak sebagus isi, tidak sebagus IKJ, tetapi kita dahului dengan riset. Jadi pijakan kita jelas, Mas. Kita mau mengangkat tentang apa? Sekura yang ada di Lampung Barat misalnya. Kita riset berbulan-bulan. Kita bertanya kepada almarhum Profesor Hilman Hadikusuma, kepada Kiai Krishna Sampurnajaya yang ada di Terbanggi. Jadi kita betul-betul serius. Riset IRAU ya. Riset IRAU tentang banyak yang kita tampilin. Artinya apa?
kita dididik untuk tidak hanya mengedepankan sisi estetika, tetapi proses berkeseniannya itu, proses membangun kulturnya itu yang jauh lebih penting. Karena tayangan 45 menit itu apa sih? Tapi proses kita latihan 3 bulan, ini kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita nggak pernah kenal hari libur, gitu kan? Latihan terus, mahasiswa yang lain bisa libur, kita latihan berbulan-bulan. Menu yang paling istimewa itu ayam yang belum jadi, ya misalnya gitu ya. Artinya kembali lagi concern kita membangun kebudayaan dalam hal yang betul-betul apa istilahnya ya, strategis dan penting. Saya pikir ini harus menjadi perhatian dan ini yang pokok. Belum lagi dilakukan ya. Ya, menurut Mas Gino dilakukan, tetapi kan lebih dalam konteks kegiatan-kegiatan lepas seremonial, yang kita tidak tahu ujung pangkalnya itu kemana. Kita tidak pernah tahu Festival Krakatau itu seperti apa hari ini, misalnya gitu kan. Ya, jadi ya apapun lah. Saya pikir realitas ini yang membuat kita harus kembali sadar, semua pihak harus mau turun ke lapangan secara serius, bertemu, berdialog, dan tentu ini tidak mudah, butuh waktu yang panjang di tengah situasi kekinian yang juga semuanya tidak mudah. Masyarakat punya preferensi sendiri siapa yang mau dipercaya, ya kan? Karena hari ini berbeda dengan ini post-trust sekarang udah post-trust, mana yang benar, mana yang salah juga. Ya, sad boy menjadi lebih populer daripada omongan para pakar kan. Semakin tidak normal, semakin digandrungi oleh masyarakat. Dan pakar memang mati kan, matinya kepakaran sekarang. Matinya kepakaran semua jadi karena merasa jadi pakar. Artinya masyarakat mendasarkan pada emosi dan interpretasi pribadi. Ya, dan seharusnya fakta, nah itu faktanya, Mas. Fakta yang terpapar oleh BPS, berbagai macam hasil riset, hampir tidak punya arti, hampir tidak pernah menjadi rujukan. Semuanya punya interpretasi sendiri-sendiri. Kalaupun toh kita ketemu, akhirnya yang dibawa hanya alasan-alasan yang tidak pernah menyelesaikan persoalan. Nah, kalau selama ini seperti itu terus, ya kapan ini akan bisa berakhir? Membaik. Akan membaik. Dan lucunya kan dalam situasi yang keotik seperti ini, tsunami informasi macam-macam ini, si pakar-pakar tadi kan diam aja juga kan, terus-menerus diam. Intelektual terus-menerus diam, budayawan terus-menerus diam, pemerintah memang alhamdulillah kok dia orang diam kan gitu. Saya pikir justru bisa jadi malah bergembira ria. Kalau para pihak itu diam, ini bisa senang, aman kan gitu loh. Nah, artinya ini kan mengindikasikan kita untuk tidak boleh melakukan proses pembiaran ini. Ya, kita dalam artian ya harus terlibat di dalamnya. Kita menggetok para pakar, para pihak itu ya untuk bahwa kondisi hari ini kalau meminjam istilahnya AHY ya. Indonesia ini tidak baik-baik saja sebenarnya. Lampung ini tidak baik-baik saja juga. Apa indikasinya boleh dicek. Banyak data komparatif yang menunjukkan bahwa Lampung sejatinya tidak baik-baik saja. Dan ini harus semua harus punya concern untuk terlibat sehingga kita punya harapan ke depan Lampung itu bisa menjadi lebih baik. Oke. Jadi itu pesan Mas Gino. Iya. Ruang-ruang dialog seperti ini harus terus digelorakan di sudut-sudut kampus, di sekolah-sekolah, ya, di ruang-ruang publik masyarakat sampai di tingkat-tingkat kampung. Jangan orang dikagetkan oleh semuanya ukurannya menjadi materi. Ya. Dan rencananya nanti ke depan di kantor di DPD akan buka semacam ruang refleksi publik juga ya. Ketika saya sempat ditugaskan keluar daerah, begitu pulang ke Lampung, saya pikir saya harus bisa berbuat juga. Dan saya langsung buat spanduk waktu itu. Dialog, diskusi tematik untuk membedah dan mencari solusi persoalan di Lampung. Kan gila ini ya. Beberapa kali saya inisiasi, tapi
bukan berarti saya terus nyerah, tidak, tapi nampaknya belum ketemu mitra yang sama lah. Kalau menggunakan bahasanya Mas Hari kan, mimpi kita, visi kita, imajinasi kita belum sama, sehingga kita belum bisa melakukan gerak yang bareng. Nah, justru ruang itu biar imajinasi kita sama. Betul. Menyamakan bahwa keterbukaan pikiran itu kan membuat bangsa ini bisa cepat maju lah. Saya yakin kalau ini konsisten dilakukan, capaian-capaian kita yang ke depan pasti akan mengagetkan. Optimis. Saya tetap optimis karena memang kita punya potensi untuk itu, sepanjang memang kita serius untuk melakukannya. Itu ya. Ya. Insya Allah ya Mas. Ya. Oke, thank you ya Mas. Terima kasih ya Mas. Luar biasa. Luar biasa. Ya, thank you teman-teman sekalian. Itu obrolan kita tadi dengan Mas Gino Panoli, salah seorang pemilik otak terbaik yang ada di provinsi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Thank you. Selamat malam. Selamat malam.